Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi sistem operasi tentang manajemen perangkat input-output. Next. Nah, di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah Bib Faruk Afifi, kemudian ada Muhammad Firzal Anugrah, ada saya sendiri Rahma Ardita, Rizky Dwi Riyarno, dan Sukamto Irfan Aziz. Next. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen input-output yang sering disebut sebagai device manager atau penyedia device driver. Manajemen input-output ini merupakan ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input-output, yaitu bagaimana perangkat keras input-output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem komputer, manajemen input-output sangat diperlukan karena input-output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input-output manager. Selanjutnya, di sini ada fungsi manajemen input-output. Yang pertama, untuk mengirimkan perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan akses. Kemudian menangani interupsi perangkat input-output, menangani kesalahan pada perangkat input-output, menyediakan interface ke pemakai, menyediakan driver perangkat yang umum, dan menyediakan driver perangkat yang khusus. Kemudian, ada klasifikasi perangkat input-output. Perangkat input-output dibedakan berdasarkan sifat aliran data dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data, dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat berorientasi blok atau block oriented device dan perangkat berorientasi karakter atau karakter oriented device. Untuk klasifikasi aliran data ini dibagi menjadi dua. Pertama, perangkat berorientasi blok itu untuk menyimpan informasi dan menukarkan informasi setiap blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam, antara 128 sampai dengan 1024 byte. Ciri utamanya adalah dia memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, artinya dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok yang lain. Contohnya ada disk, tape, CD-ROM, optical disk. Kemudian yang kedua, untuk perangkat berorientasi karakter, dia itu untuk mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya itu ada terminal, line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Sasaran komunikasi. Sedangkan berdasarkan sasaran komunikasi, perangkat keras input-output dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, perangkat yang terbaca oleh manusia, Human Readable Device, contohnya VDT, Video Display Terminal, terdiri dari monitor, keyboard plus mouse. Kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin, Machine Readable Device, contohnya disk, tape, sensor, controller, dan aktuator. Yang ketiga, perangkat untuk komunikasi seperti infrared, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Next. Teknik mengoperasikan perangkat. Teknik untuk mengoperasikan perangkat IO meliputi tiga cara, yaitu yang pertama ada program IO-PIO. Teknik program IO atau PIO melibatkan penggunaan perintah program untuk mengontrol perangkat IO. Dalam PIO, CPU secara langsung mengirim perintah melalui bus IO ke perangkat IO dan kemudian menunggu respon dari perangkat tersebut. Yang kedua ada interrupt driven.
Teknik interrupt driven memungkinkan perangkat untuk mengirim sinyal interupsi ke prosesor ketika operasi selesai atau membutuhkan perhatian. Yang terakhir ada Direct Memory Access, DMA. Teknik Direct Memory Access atau DMA memungkinkan perangkat untuk mentransferkan data langsung antara perangkat I/O dan memori utama tanpa melibatkan prosesor secara langsung. Tujuan perangkat lunak. Tujuan perangkat lunak I/O adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan kesalahan atau error handling yang efektif. Yang kedua, penamaan yang seragam untuk file atau berkas atau perangkat I/O. Yang ketiga, dukungan untuk perangkat shareable dan dedicated. Dukungan transfer yang keempat ada dukungan transfer I/O, sinkron dan asinkron. Yang terakhir ada konsep desain perangkat lunak I/O yang device independence. Device control. Device control adalah komponen yang mengontrol operasi perangkat dengan menerjemahkan perintah dari sistem komputer ke sinyal yang dimengerti oleh perangkat I/O. Device controller juga mengelola buffering data dan berkomunikasi dengan CPU melalui bus I/O. Komponen elektronik dalam unit meliputi logika kontrol, register, buffer, dan interface komunikasi. Sedangkan komponen mekanik melibatkan motor, aktuator, sensor, dan mekanisme fisik lainnya. Keduanya bekerja sama untuk mengatur dan melaksanakan operasi perangkat I/O dalam sistem komputer. Selanjutnya ada Direct Memory Access atau DMA. DMA adalah suatu mekanisme dalam sistem komputer yang memungkinkan pemindahan data langsung antara perangkat I/O dan memori utama tanpa campur tangan prosesor. Dengan menggunakan DMA, pemroses tidak perlu secara langsung terlibat dalam setiap transfer data, sehingga membebaskan pemroses untuk menjalankan tugas-tugas lainnya. DMA meningkatkan efisiensi sistem dengan mengurangi beban pemroses dan memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi, sehingga meningkatkan kinerja transfer data antara perangkat I/O dan memori utama. Next. Perangkat lunak I/O dan device independence. Perangkat lunak I/O yang tidak bergantung pada perangkat keras penting untuk menciptakan fleksibilitas dan interoperabilitas. Konsep device independence memungkinkan perangkat lunak beroperasi dengan perangkat keras yang berbeda tanpa perlu mengubah kode atau konfigurasi. Ini memberikan manfaat portabilitas, interoperabilitas, fleksibilitas, dan pengurangan biaya. Next. Penanganan kesalahan dan uniform naming. Pentingnya penanganan kesalahan sedekat mungkin dengan adanya hardware adalah untuk memastikan bahwa masalah yang terkait dengan perangkat keras dapat segera terdeteksi dan ditangani dengan tepat. Dengan penanganan kesalahan yang terdekat dengan hardware, kemungkinan kesalahan dapat diidentifikasi dengan cepat, diisolasi, dan dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Keuntungan dari penamaan yang seragam dalam mengidentifikasi file atau perangkat adalah menyediakan konsistensi dan kemudahan dalam mengelola dan mengakses berkas atau perangkat. Dengan penamaan yang seragam, pengguna dapat dengan mudah mengenali dan menavigasi berkas atau perangkat tanpa harus memperhatikan perangkat keras yang digunakan. Next. Lalu ada sinkron dan asinkron transfer. Transfer sinkron, pemroses menunggu operasi I/O selesai sebelum melanjutkan pekerjaan lainnya. Kelebihannya adalah pemrograman yang lebih mudah dan pengelolaan buffer yang lebih sederhana. Namun, transfer sinkron dapat memblokir pemroses dan mengurangi efisiensi jika operasi I/O membutuhkan waktu lama. Selanjutnya, transfer asinkron, yaitu pemroses tidak harus menunggu operasi I/O selesai dan dapat melanjutkan pekerjaan lainnya. Kelebihannya adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem karena pemroses dapat menjalankan tugas-tugas secara paralel. Transfer asinkron cocok digunakan untuk operasi I/O yang memerlukan waktu lama atau tidak pasti. Tetapi pemrograman mungkin lebih kompleks karena pemroses perlu menangani notifikasi atau interupsi saat operasi I/O selesai. Pengelolaan swap space.
Pengelolaan swap space dalam sistem operasi melibatkan penggunaan area penyimpanan tambahan di media penyimpanan sekunder untuk menyimpan data yang tidak aktif. Tujuan penggunaan swap space adalah memperluas kapasitas memori fisik, membebaskan memori utama dengan memindahkan data tidak aktif, dan meningkatkan kinerja sistem. Swap space memungkinkan sistem operasi untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan menjaga konsistensi sistem saat terjadi kekurangan memori. Penjadwalan disk FCFS atau first come first serve mengutamakan pelayanan permintaan sesuai urutan kedatangan. Kelebihan, sederhana, kekurangan, tidak efisien dalam waktu pencarian. Yang kedua, SSTF atau Short Seek Time First mengutamakan pelayanan permintaan dengan waktu pencarian terpendek. Kelebihan, meminimalkan waktu pencarian, kekurangan untuk mungkin terjadi ketidakadilan dalam pelayanan permintaan yang jauh. Yang ketiga ada scan, bergerak ke seluruh disk dalam satu arah. Kelebihan memastikan pelayanan permintaan secara adil, kekurangan mungkin terjadi delay untuk permintaan di ujung disk. Yang keempat ada C-scan atau circular scan, mirip dengan scan. Kepala langsung kembali ke ujung awal setelah mencapai ujung disk. Kelebihan mengurangi waktu penantian secara keseluruhan, kekurangan permintaan di sekitar ujung disk mungkin mengalami penantian yang lama. Yang kelima ada loop, mirip dengan scan, tetapi hanya melakukan perjalanan yang diperlukan. Kelebihan mengurangi waktu penantian secara keseluruhan, kekurangan mungkin terjadi ketidakadilan dalam pelayanan permintaan di ujung disk. Pemilihan algoritma penjadwalan disk harus didasarkan pada pool akses I/O dan karakteristik disk yang spesifik untuk mencapai kinerja yang optimal. Disk management. Disk management adalah fitur penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola disk di komputer. Fungsi dasar disk management meliputi pembuatan partisi, format disk, dan penamaan drive. Pembuatan partisi memungkinkan pengguna membagi ruang penyimpanan disk menjadi beberapa bagian terpisah, yang memudahkan pengelolaan data dan sistem file. Format disk digunakan untuk menghapus semua data yang ada di dalam dan membentuk struktur logika yang diperlukan untuk penggunaan disk. Selain itu, disk management juga memungkinkan penamaan drive atau partisi yang membantu pengguna mengidentifikasi dan mengakses drive dengan mudah. Dengan menggunakan disk management, pengguna dapat mengatur dan mengelola disk dengan efisien, memastikan keamanan dan integritas data, serta mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.